Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, good morning. How are you today? I hope we are fine and always happy. In here, we will present our presentation to you to discuss today about Matriks. Before that, please let us introduce ourselves. First, Fitrianingsih as first speaker, and then Raju Aprijaludin as second speaker. The last, it's me, Rahmatika Anjani, as moderator and last speaker. Okay, I don't want talk too much. Just go straight to the first speaker is Fitrianingsih. For Fitrianingsih, time is yours. Thank you Anjani for opening the presentation this time. Just go to the first material. The first material definition of matrix. A matrix is a arrangement of number arranged according to the laws of rows and columns in a rectangular arrangement. Arrangement of numbers are placed in brackets or brackets. Usually, the labeling of a matrix is expressed with capital letter. For example, A, B, C, D, and so on. Jadi, matriks disusun oleh baris dan kolom berbentuk persegi panjang, berada dalam kurung biasa atau kurung siku, dan label atau penamaan matriks ini menggunakan huruf kapital. The second order matrix. Look at the matrix in picture. Bisa kalian lihat gambar matriks di samping. M times N, where M is the number of lines and N is the number of columns. Jadi apa ya? Kalau baris ini dan kalau itu ke bawah. The third type of matrix. Matrix has several types including the following. First, row matrix. A row matrix is a matrix consisting of only one row, ordered 1 times n. For example, you can see in the picture. Jadi matriks baris yaitu matriks yang tersusun dari satu baris. Second, column matrix. Column matrix are the that consists of only one column ordered n times 1. Yang kedua ini ada kolom matriks, yaitu matriks yang terdiri dari satu kolom. The third, square matrix. A square matrix is a matrix with the same number of rows and columns. This matrix has the order n times n. For example, you can see in the picture. The fourth, triangular number. A triangular matrix. A triangular matrix is a square matrix in which the element below or above the diagonal element are 0. Jadi matriks segitiga ini matriks yang di atas atau di bawahnya itu elemennya 0 semua. Ya, bisa dilihat di gambar untuk lebih jelasnya. Yang pertama itu ada matriks segitiga atas dan yang kedua ada matriks segitiga bawah. The five diagonal matrix.
A diagonal matrix is a square matrix with the vectors all elements are zero except the main diagonal element. Jadi elemen diagonal ini adalah matriks yang elemen utamanya bernilai dan elemen-elemen lainnya bernilai 0. Bisa kalian lihat contohnya di gambar. Basic identity matrix. An identity matrix is a square matrix in which all the main diagonal elements are 1 and the other elements are all 0. The identity matrix is generated as 1 and has the order n times n. Jadi kalau matriks identitas ini yaitu matriks yang diagonal utamanya itu semuanya angka 1 dan elemen-elemen lainnya itu bernilai 0 atau angka 0. The zero matrix is if all matrix element are 0. Yang terakhir ini matriks 0, yaitu matriks yang semua elemennya angka 0. Lebih jelasnya bisa kalian lihat di gambar. Thank you, Fitrianingsih. Next, the second speaker is Raju Aprijaludin. For Raju, times is yours. Okay, alright then. Transpose matrix. A matrix transpose is a change in the position of a matrix element, which is given the symbol Vg as a bimetric transpose. A first row element in the matrix B become the first column element in the Vg matrix or bimetric transpose. Every second row element in matrix B become the second column element in the Vg matrix or bimetric transpose, and so on until a row elements in the B matrix become column elements in the Vg matrix or B matrix transpose. Examples: A. Given the matrix S equal 2, 3, 5, 7, 5, 10, 15, 20, 3, 6, 9, and 12. Then the transpose of the matrix is S matrix transpose equal 2, 5, 3, 3, 10, 6, 5, 15, 9, 7, 20, and 12. And the next similarity of two matrices, matrix A and matrix B, are said to be the same. A equals B if and only if the first, the order of the matrix A is the same as the order of the matrix B. The second, for each pair of elements located in matrix A and matrix B, A I J equal B I J for all value of I and J, where I is the row and J is the column. And next, calculate operation of the matrix. 1. Addition and subtraction in the matrix. So matrix A and B can be added or used. A subtraction
operation if the order, row times column, of the two matrices are the same. The result of the sum or difference is obtained by adding or subtracting the elements that are located from the two matrices. For each matrix with the same order, the properties of the addition and subtraction operation of the matrix apply as follows. The first, A plus B plus C equal A plus B plus C. The second, A plus B equal B plus A. The third, A times B plus C equal A times B plus A times C. The fourth, A times B minus C equal A times B minus A times C. The fifth, A plus 0 equal 0 plus A equal A. And the sixth, there is an X matrix such that A plus X equal B. Example, suppose it is known matrix A equal the first row 5, 4, minus 2. The second row minus 1, 6, minus 1. Matrix B equal the first row minus 2, 5, minus 5. The second row 6, 4, min 3. And matrix C equal the first row 0, minus 1. The second row 1, 2. Then A plus B, matrix A plus matrix B equal the first row 5 plus minus 2, 4 plus 5 minus 2 plus minus 5. The second row minus 1 plus 6, 6 plus 4 minus 1 plus minus 3 equal to the first row 3, 9, minus 7. The second row 5, 10, minus 4. Matrix A minus matrix A minus matrix B equal the first row 5 minus minus 2, 4 minus 5 minus 2 minus minus 5. The second row minus 1 minus 6, 6 minus 4 minus 1 minus minus 3 equal to the first row 7 minus 1, 3. The second row minus 7, 2, 2. Matrix A plus matrix B cannot be added together because the order of the two matrices is not the same. 2
multiplication matrix. The first, multiply matrix by scalar. Suppose a scalar and a matrix. Then it is a matrix obtained by multiplying each element. And 3 of the matrix by the scalar for each scalar and for each matrix A and B of the same order and divided A times B. The properties of the multiplication of the matrix by the scalar apply as follows. The first, K1 plus K2 times A equal K1 times A plus K2 times A. The second, K1 minus K2 times A equal K1 times A minus K2 times A. The third, K1 times K2 times A equal K1 times K2 times A. The fourth, K1 times A times B equal K1 times A times B. The fifth, K1 times A plus B equal K1 times A plus K1 plus B. The sixth, K1 times A minus B equal K1 times A minus K1 times B. Example. Suppose it is known matrix A equal the first row min 2, 4. The second row 0, min 6. Then matrix for A equal the first row 4 times min 2, 4 times 4. The second row 4 times 0, 4 times min 6 equal the first row minus A 16. The second row 0 minus 24. The second, multiply matrix by matrix. So matrix with an order and A matrix with an order. The product of n is a matrix with n order is obtained by multiplying each row elements of the matrix by the column elements of the matrix. Example, suppose it is known matrix A equal the first row 2, 1, the second row 0, 3. Matrix B equal the first row 1, 2, the second row 0, 6, and matrix C equal the first column 1, 2, 3. Fill A times B and A times C. Then matrix A times matrix B equal 2, 1, 0, 3 times 1, 2, 0, 6 equal the first row 2 times 1 plus 1 times 0
2 times 2 plus 1 times 6. The second row, 0 times 1 plus 3 times 0. 0 times 2 plus 3 times 6 equal to the first row 2, 10. The second row 0, 18. Matrix A times matrix C equal cannot be operated because the column of the first left matrix with the number of the second right matrix is not the same. Okay, thank you very much. Thank you, Raju. And then, last speaker is me. I want to talk about determinant, factor, cofactor, adjoint, and inverse matrix. The first is determinant. The determinant is an important concept in finding the inverse of a square matrix. In determining a determinant, many approaches can be used, including the Kramer rule, cofactor expansion, formulation definition, even with a geometrical approach. Jadi, untuk menentukan suatu determinan pada matriks, kita bisa menggunakan dengan cara aturan Kramer, terus definisi permutasi, ekspansi kofaktor, bahkan dengan pendekatan geometrik. Nah, kali ini kita akan membahas mengenai mencari determinan pada matriks berordo 2 dan juga berordo 3. The first is determinant matrix ordo 2 atau berordo 2. We can see in PPT, di situ sudah ada example-nya, yaitu matriks A, di mana matriks A itu sama dengan A, B, C, D. Nah, untuk mencari determinannya, kita bisa mengalih silangkan. A multiply D means C multiply D. Jadi kita bisa mengalih silangkannya A dikali D dikurangi C dikali B. Selanjutnya yaitu mencari determinan pada matriks yang berordo 3. Di sini sudah ada contohnya. Nah, di sini tuh matriks A sama dengan A11, A12, A13, A21, A22, A23, dan yang terakhir A31, A32, dan A33, di mana matriks berordo 3 ini memiliki 9 elemen dan juga berbentuk persegi ya, matriks persegi. Nah, untuk mencari determinan pada matriks yang berordo 3, itu kita bisa menggunakan metode Saurus. Di mana metode Saurus ini kita menambahkan 2 kolom yang tadi di awal. Nah, dari example di sini kita bisa menambahkan kolom A11 dan juga A12 ya yang di belakangnya. Nah, setelah itu kita bisa mengalihkan secara diagonal ya, dimana jika arahnya dari atas ke bawah itu kita dikalikan lalu ditambahkan yang selanjutnya. Sedangkan untuk yang urutannya dari bawah ke atas itu kita menguranginya, dikalikan dulu lalu dikurangi. Baik, selanjutnya yaitu mengenai minor, cofactor, dan juga adjoint. Nah, ketiganya ini tuh saling berhubungan. Kenapa sih kita harus mencari minor? Karena dari minor kita bisa mencari cofactor pada matriks. Kenapa kita harus mencari cofactor pada matriks? Karena dari cofactor matriks kita bisa mengetahui adjoint matriksnya. Nah, setelah di adjoint, kenapa sih kita harus mencari adjoint pada matriks? Karena adjoint matriks itu merupakan salah satu dari rumus untuk mencari inverse matriks, yaitu minor. Nah, untuk mencari minor pada matriks yang berordo 2 itu gampang saja. Untuk mencari minor pada baris pertama dan juga kolom yang pertama, kita bisa menutup baris pertama dan kolom pertama, lalu elemen yang tidak tertutup, maka itu adalah minornya. Berarti untuk mencari minor
baris pertama, kolom pertama, maka hasilnya yaitu elemen D. Sedangkan untuk mencari minor dari matriks yang berordo 3, nah, sedangkan untuk mencari minor pada matriks yang berordo 3, kita melakukan yang sama. Untuk mencari minor dari baris pertama, kita tutup baris pertama dan juga kolom yang pertama, maka akan dihasilkan matriks yang berordo 2 kan. Setelah itu kita mengalih silangkannya. Misalkan untuk mencari yang pertama, maka ada A22, A23, A32, dan A33. Maka kita tinggal kali silangkan saja. A22 dikali A33 dikurangi A32 dikali A23. Nah, selanjutnya yaitu untuk mencari kofaktor. Kofaktor ini kita lambangkan sebagai C ya. Bisa dengan menggunakan rumus negatif 1 pangkat I ditambah J dikali minornya. Nah, IJ ini misalkan ya, untuk mencari C11, maka I-nya 1, J-nya 1. Nah, kalau misalkan untuk mencari C12, berarti I-nya 1, J-nya 2, yaitu mengenai adjoin, dimana adjoin matriks ini merupakan transpos dari kofaktornya. Nah, tadi kan kita udah belajar kofaktor dari matriks. Maka, setelah kita mengetahui kofaktor dari matriksnya, kita tinggal transposkan saja agar kita bisa mengetahui adjoin pada matriksnya. Transpos itu yang tadinya kolom jadi baris, yang tadinya baris jadi kolom, yaitu mengenai inverse pada matriks. Di matriks juga ada inverse-nya ya guys, jangan lupa. Nah, misalkan kita mempunyai matriks A dengan elemen-elemen A, B, C, D, di mana A dikali D dikurangi C dikali B itu tidak sama dengan 0. Rumus untuk mencari inverse pada matriks yaitu A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A. Nah, bisa juga kita gunakan adjoinnya itu tinggal diganti saja. Dari matriks A, elemen A ditukar dengan elemen D, dan juga operasi pada C dan juga B itu diganti. Sedangkan untuk mencari inverse pada matriks yang berordo 3, kita bisa menggunakan rumus A inverse sama dengan 1 per determinan A dikali adjoin A, dimana tadi kita sudah belajar kan untuk mencari determinan dan juga adjoin pada matriks itu seperti apa. Nah, kita bisa terapkan di sini. Nah, gunanya itu untuk mencari inverse pada matriks. Nah, selain itu, determinan juga bisa digunakan untuk penyelesaian persamaan linear dua variabel. Untuk langkah-langkahnya, mari kita simak videonya. Nah, untuk penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel, misalnya kita memiliki dua persamaan yaitu AX ditambah BY sama dengan E dan CX ditambah DY sama dengan F. Langkah yang pertama yaitu ubah persamaan menjadi bentuk matriks. Nah, untuk matriks A kita misalkan dengan beranggotakan atau berelemen A, B, C, D. Lalu matriks B elemennya X dan juga Y. Kita masukkan ke sini. Selanjutnya yaitu untuk matriks C elemennya ada E dan juga F. Nah, kita masukkan lagi ke sini. Maka sekarang bentuk matriksnya menjadi A, B, C, D dikali X, Y sama dengan E, F. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu mencari determinan A atau determinan D, lalu mencari determinan X atau DX, selanjutnya mencari determinan Y atau DY. Yang pertama kita mencari determinan matriks A terlebih dahulu ya. Kita masukkan matriks A-nya yaitu ada elemennya A, B, C, D. Setelah itu seperti biasa kita kali silangkan AD dikurangi CB, maka itu akan menjadi determinan A-nya. Lalu untuk mencari determinan X atau DX, kita mengganti yang tadinya
AC menjadi EF ya, karena itu kan variabel yang pertama atau X. Nah, kita ubah jadi elemen yang pertamanya E, lalu B, setelah itu F dan D. Nah, seperti biasa kita kali silangkan, maaf itu salah, ED dikurangi FB. Nah, begitu pula untuk mencari determinan Y atau DY-nya ya. Kita ubah, pindahkan tadinya yang tadinya BD menjadi EF. Maka akan menghasilkan AC EF sama dengan dikali silang lagi AF dikurangi CE. Nah, untuk langkah yang terakhir yaitu menentukan nilai X dan juga Y. Untuk rumus mencari nilai X yaitu dx per D, dimana kita kan tadi sudah mencari ya determinan X dan juga determinan A atau D-nya. Kita tinggal masukkan saja nanti hasilnya. Nah, selanjutnya untuk rumus mencari Y yaitu dy per D. Gampang bukan? That's all for our discuss of the matrix. Sorry for any shortcoming. You can look for reference such as book, journal, or orderable reference to better understand the matrix. Thanks for watching the video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.